Kita akan langsung bergabung bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Abdul Kohar di sini. Selamat pagi, Mas. Ya, selamat pagi, Timothy. Jadi kabur dulu, cekal kemudian ini. Betul. Tentunya mengangkat sebuah bukan fenomena baru, tapi kasus baru lah yang terjadi, yaitu kaburnya Nazarudin ke Singapura. Kalau kita melihat di sini banyak sekali alasan-alasan yang diberikan oleh Partai Demokrat juga, dan juga kita lihat Menteri Hukum dan HAM juga menyatakan KPK juga. Tapi sepertinya kalau di sini siapa nih Mas yang salah sampai terjadi akhirnya kaburnya Nazarudin ke Singapura? Kalau pertanyaan kita kembalikan pada siapa yang salah, tentu saja ya stakeholders yang berwenang untuk menangani persoalan ini. Tetapi kontribusi kesalahan juga terjadi kepada pihak-pihak yang berada di sekeliling Muhammad Nazarudin sebagai bendahara Partai Demokrat. Mengapa begitu? Pertama, aparat kita sudah berkali-kali peristiwa semacam ini terjadi. Kabur dulu, baru kemudian cekal kemudian kan, 2 hari baru dicekal. Kita ingat tadi seperti yang disebut ada Marimutu Sinivasan. Demikian juga dengan Anggoro Wijoyo tahun 2008. Dia kabur pada bulan Juli, baru dicekal bulan Agustus. Jadi ada problem serius dari aparat di penegakan hukum di negeri ini bahwa prinsip equality before the law itu sama sekali diabaikan. Prinsip-prinsip persamaan di depan hukum yang mestinya ditegakkan itu masih menjadi masalah yang sangat serius. Jangan-jangan publik ini kemudian benar apa yang menjadi prasangka buruk publik ya, beberapa kalangan, bahwa ini ada permainan, ini ada mafia bahkan ya. Mafioso yang berada di balik itu, yang bekerja secara sistematis, yang kemudian membuat seseorang yang terduga korupsi, lalu kemudian dibuat alasan dia sakit permanen kalau perlu, supaya dia bisa berobat permanen, dan kemudian dia kabur permanen. Gitu kira-kira. Nah, hal-hal semacam ini menjadi pertanyaan besar di benak publik. Apa iya sih? Apakah sebodoh itu aparat kita? Apakah sedangkal itu penciuman mereka ketika mengendus perkara-perkara yang mestinya segera ditangani dalam waktu yang cepat? Inilah yang kemudian mengganggu benak publik. Nah, di mana peran orang-orang di sekitar Muhammad Nazarudin? Proses larinya Nazarudin itu hanya 2 jam setelah dia bertemu dengan koleganya di Partai Demokrat. Artinya 2 jam sebelum dia pergi, dia masih berbicara, dia masih berdialog. Nah, apa yang dibicarakan sampai saat ini sedang dalam proses penggalian ya. Tetapi KPK saya kira perlu bekerja lebih cepat untuk menjelaskan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak yang ada di sekitar Muhammad Nazarudin. Partai Demokrat siapa yang ada di situ, siapa yang bertemu terakhir dengan Nazarudin. Nah, apalagi ada pengakuan dari ketua fraksi kan yang menyatakan bahwa izin kepada Nazarudin memang diberikan. Dia izin untuk sakit berobat. Padahal beberapa hari sebelumnya juga dia ke Singapura. Nah, itulah yang kemudian modus-modus sakit ini, modus sakit untuk kemudian kabur, lalu kemudian permanen di sana untuk menetap di sana, berlindung di Singapura, itu menjadi modus yang sehari-hari atau katakanlah yang bertahun-tahun selalu terjadi sejak era reformasi ini bergulir. Ini sebuah ironi besar. Negeri yang sedang mengampanyekan perang melawan korupsi, tetapi tidak berdaya untuk mengejar para koruptor, tidak berdaya untuk menahan para koruptor itu lari dari tanggung jawab. Nah, kalau selamanya hal ini dibiarkan, maka seperti yang disebut dalam editorial, kita tidak sedang menuju negara yang beradab. Tetapi kita sedang menuju negara yang barbar. Kenapa? Karena frustrasi sosial memuncak, lalu kemudian menghasilkan sebuah pengadilan yang bukan pengadilan sebenarnya, tetapi pengadilan jalanan. Kenapa? Karena hukum sebagai garda terdepan untuk menegakkan keadilan sudah tidak bisa dipercaya lagi. Lalu kemudian jalanan menjadi cara yang mungkin paling efektif bagi mereka untuk mengadili sendiri. Padahal kan sistem yang dibangun tentang proses cekal, lalu siapa yang mencekal, lalu bagaimana prosedur cekal itu harus dilakukan, itu sudah ada. Semua sudah disediakan. Paling tidak ada 4 aturan yang bisa dilakukan untuk mencekal seseorang, dan di situ sudah secara rinci disebutkan apa-apa yang bisa dilakukan dan siapa saja pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan itu.
Kalau dia urusannya dengan keimigrasian tentu saja imigrasi. Kalau dia terkait dengan piutang negara maka Kementerian Keuangan. Kalau dia terkait dengan kejaksaan ya kejaksaan. Kalau dia terkait dengan keamanan dan pertahanan negara maka Panglima TNI. Nah, sudah sedemikian banyak pihak-pihak yang digunakan untuk membarikade mereka-mereka yang kemungkinan lolos karena perbuatan-perbuatan tertentu, toh akhirnya lolos juga. Nah, karena itu kan kemudian pertanyaannya, ini menjadi semacam modus yang dibiasakan, yang terjadi perselingkuhan antara mereka-mereka yang disebut mafioso di bidang keadilan ini dengan aparat penegak hukum. Antara mereka yang punya kekuatan, power untuk menegakkan hukum, dengan mereka yang bermasalah, terjadi perselingkuhan. Nah, ketika perselingkuhan ini terjadi, ya sudah, maka hukum akan runtuh dan kemudian keadilan tidak akan pernah tegak. Lalu kemudian secara etika kita dipermalukan di dunia internasional. Iya, dan kalau kita lihat di sini seperti dikatakan tadi bukan modus baru, dan bahkan seperti salah satu contoh itu juga si Sinivasan itu sama 2 hari sebelum dia dicekal. Ini kan apakah memang prosesnya seperti kata prosesnya sendiri yang memiliki ada kelemahan, kebocoran, atau seperti kecurigaan salah satu kita lihat di koran juga, jangan-jangan KPK-nya nih ada yang di dalam, ya harus audit di dalam karena ada kebocoran di dalam KPK sendiri. Ada dugaan bahwa informasi soal cekal ini sudah bocor sebelum dilakukan ya, sebelum diteken surat cekal, sebelum diajukan permohonan cekal ini. Ketika informasi sudah bocor duluan, ya tentu saja dia akan bisa pergi dengan enak, dengan melenggang, dan ya saya tidak kabur karena ketika saya pergi belum dicekal, statusnya belum seperti itu. Nah, siapa yang membocorkan kalau betul bahwa kebocoran itu ada? Inilah permainan yang tadi disebut mafia tadi itu tadi. Bagaimana modus mafia itu menempatkan orang-orang di segala lini. Saya kira hampir tidak ada institusi di Republik ini, termasuk institusi penegakan hukum, yang steril dari para pelaku muslihat busuk ini, para mafia ini. Dunia, apalagi hukum kita, sudah dimasuki di segala lini, sehingga tidak ada informasi yang betul-betul rahasia, yang kemudian bisa dijaga kerahasiaannya, meskipun itu terkait dengan hal-hal yang mestinya tidak bisa bocor ke publik. Hampir semua perkara yang menyangkut dengan korupsi, dugaan korupsi, itu bisa bocor kepada para pelaku atau tersangka. Nah, ini kan sebetulnya kan menunjukkan bahwa perang melawan korupsi di Indonesia ini memang gagah dalam wacana. Jadi menghunus pedang, memerangi korupsi di garda yang paling depan, tetapi kita selalu terseok-seok dalam implementasi dalam implementasi. Itulah mengapa beberapa kali kita sebut dalam forum ini, Transparansi Internasional itu meletakkan Indonesia pada posisi nilai indeks persepsi korupsi yang tidak pernah bergerak dari angka 2,8 dalam 5 tahun terakhir. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan betapa buruknya sistem pemberantasan korupsi di negeri ini, walaupun sekali lagi, walaupun kampanye perang sudah dikobarkan bahkan oleh pimpinan tertinggi di negeri ini, di Republik ini. Oke, kita juga mau mendengar komentar dari pemirsa di rumah. Anda bisa menyampaikan komentar Anda melalui telepon di nomor 021583022 ataupun sampaikan melalui SMS 0811140772 atau di @metropagi dari akun Twitter Anda. Kami akan segera kembali dengan telepon Anda saat lagi.